Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam ibadah keluarga pada saat ini kita akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami menghadap hadirat Tuhan Bapa di sorga. Kami mohon kepadamu Bapa, karena di sore hari ini, marilah umat Tuhan, saudara-saudara kekasih, disilakan berdiri. Kita membaca mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita dalam ibadah keluarga pada sore hari ini adalah Allah Gembala yang baik. Berbicara tentang gembala yang baik, kita tahu bahwa kata gembala yang baik ini pernah diucapkan oleh Yesus Kristus di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Di situ dikatakan, akulah gembala yang baik. Kemudian kita juga membaca di dalam Mazmur pasal 23, hambanya yakni Raja Daud juga mengungkapkan bahwa Allah itu adalah gembala yang baik. Nah, tentunya ada alasan Raja Daud menyampaikan tentang gembala yang baik. Dan juga Allah sendiri dalam Yesus Kristus menyampaikan bahwa dia adalah gembala yang baik. Kalau kita perhatikan bersama-sama, berbicara tentang gembala yang baik, seorang gembala yang memang memiliki satu tugas tanggung jawab untuk mengembalakan, untuk menuntun domba-dombanya yang ada. Nah, sebagai seorang gembala, kita melihat bahwa gembala itu tidak sembarangan mengembalakan domba-dombanya yang ada. Di situ dikatakan dalam Yohanes pasal 10, gembala itu mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan hidupnya untuk demi kawanan domba-domba yang digembalakan yang ada. Dia mempertaruhkan nyawanya dari setiap orang, dari setiap kawanan atau seekor hewan atau binatang buas yang mengancam, yang mengganggu kawanan domba yang digembalakannya. Selain itu, kita juga bisa melihat dalam Yohanes pasal 10 juga dikatakan sebagai seorang gembala, tentunya tadi sudah saya sampaikan memberikan nyawanya dalam arti bahwa itu menunjukkan kepada kita ketika seorang gembala memberikan nyawanya untuk domba-dombanya, berarti dia ingin supaya domba-dombanya itu selamat, domba-dombanya memperoleh hidup di dalam kehidupan yang ada. Bahkan juga dikatakan seorang gembala tidak hanya mempertaruhkan nyawanya, dia juga rela untuk mencarikan makanan bagi domba-domba yang ada. Kita tahu bersama bahwa sifat domba itu juga sangat lemah. Mereka sangat bergantung dengan gembalanya yang ada. Mereka tidak tahu bagaimana cara mencari makanan, bahkan juga minuman yang ada. Bahkan pernah juga saya sampaikan bahwa seekor domba itu, ya, jarak pandangnya itu tidak begitu jauh, sangat dekat. Ketika mereka keluar dari rumpun kawanan domba, ada domba yang keluar dari kawanan domba itu, ya, mereka mudah tersesat, ya, karena mereka tidak dapat melihat sekelilingnya yang ada.
dan ini bisa akan mengancam jiwanya. Oleh karena itulah sang gembala, kalau kita perhatikan ya, dia memegang tongkat, dan tongkat yang dibuatnya itu berbentuk seperti gagang payung. Saat dia melihat dombanya sudah mulai keluar dari kawanan domba, dia menarik kembali, menuntunnya untuk kembali masuk di dalam kelompok atau kawanan domba kembali. Nah, jadi kita mengetahui bersama bahwa seorang gembala itu dalam tugas tanggung jawabnya itu tidak gampang. Nah, inilah yang mau disampaikan kepada kita, mau digambarkan bahwa demikianlah Allah yang kita sembah, Allah yang juga kita akui di dalam nama Yesus Kristus. Dalam pembacaan kita pada saat ini, dalam Yesaya pasal 40 ayat 9 sampai ayat 11, di situ Nabi Yesaya juga menyampaikan kepada bangsa Israel, "Hai Sion, hai Yerusalem, ya, berseru-serulah dengan suara nyaring, ya, sampaikan berita kabar baik kepada penduduk-penduduk yang ada di kota-kota Yehuda. Sampaikan sama mereka supaya mereka mendengar, supaya mereka juga mengetahui siapa Allahmu yang selama ini menuntunmu, yang selama ini menjagamu." Itu yang disampaikan Nabi Yesaya kepada umat Israel. Nah, kabar baik apa yang harus disampaikan oleh umat Israel yang menjadi umat pilihan Allah pada saat itu? Yang disampaikan umat Israel di sana ayat 10 dan ayat 11, agar mereka menyampaikan bahwa siapakah Allah, Allah yang berdaulat, Allah yang adalah teman bagi mereka, sahabat bagi mereka, Allah yang punya kuasa, Allah yang punya kekuatan, yang sanggup menjaga dan melindungi mereka dari setiap masalah-masalah ancaman dalam kehidupan mereka. Ya. Yang kedua dikatakan bahwa kabar baik yang harus mereka sampaikan bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang menuntun mereka adalah seperti seorang gembala yang memberikan hidupnya untuk demi keselamatan bagi umatnya, yakni bangsa Israel. Nah, dua kabar baik inilah yang harus disampaikan oleh umat Israel, yang mana mereka yang tadinya juga pernah mengalami satu peristiwa penderitaan dalam kehidupan mereka, namun dengan kasih Allah, dengan pengembalaan Allah, ya, mereka akhirnya dibebaskan dari penderitaan mereka, yaitu perbudakan di Babelonia. Itu pun karena kesalahan bangsa Israel, ya. Tapi kita harus melihat, ya, karena kesalahan bangsa Israel, Allah menghukum mereka, menggembalakan mereka kembali supaya mereka sadar, ya, siapa mereka yang adalah umat pilihan Tuhan, dan mereka mengetahui bahwa betapa dahsyatnya, betapa berkuasanya Allah dalam kehidupan mereka yang bisa mengatur, mengendalikan hidup mereka, termasuk menghukum mereka ketika mereka salah, bahkan termasuk membebaskan mereka ketika mereka juga ada di dalam penderitaan. Nah, dalam Yesaya pasal yang ke-40, disinilah Nabi Yesaya menyampaikan kepada umat Israel, "Hei, berteriaklah, ya, berserulah dengan suara nyaring, supaya orang mengetahui dengan benar, agar mereka tahu bahwa Allah itu Allah yang mereka sembah, Allah yang bukan sembarangan, Allah yang bisa juga mengalahkan segala musuh-musuh mereka, yang bisa membebaskan mereka dari segala penderitaan, siksaan yang ada." Itu harus mereka nyaringkan, karena itulah yang menjadi satu tugas tanggung jawab bangsa Israel di saat mereka dipanggil sebagai umat pilihan Tuhan. Ketika mereka dipanggil sebagai umat pilihan Tuhan, mereka harus menyadari bahwa tugas mereka adalah memberitakan, memperkenalkan siapa Allah itu, sehingga dunia menyadari, dunia mengetahui, bahkan dunia menghormati Allah yang menciptakan langit dan bumi dan mengatur segala isinya, termasuk bangsa-bangsa lain di luar bangsa Israel. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ibadah keluarga pada saat ini kita diajarkan di dalam satu judul bahwa Allah adalah gembala yang baik. Nah, kembali kita menyadari, ya, bahwa tadi Allah digambarkan sebagai gembala yang baik, karena Dia adalah gembala yang baik. Tadi sudah disampaikan bahwa begitu banyak hal kebaikan yang sudah dilakukan oleh Allah. Namun yang menjadi ironisnya, yang sangat disayangkan sekali adalah kita memiliki Allah yang adalah gembala yang baik,
Tetapi kita sebagai domba-domba ini bukan menjadi domba yang baik, melainkan menjadi domba yang nakal, domba yang binal, domba yang tidak penurut, seperti yang pernah dilakukan oleh umat Israel. Makanya tadi dikatakan mereka dihukum masuk menderita di bawah kekuasaan bangsa Babilonia. Nah, marilah kita menyadari hal itu, saudara-saudara yang kekasih, ya. Begitu baiknya Allah, ya, yang telah mempertaruhkan nyawanya. Bahkan dia telah datang untuk memberikan keselamatan kepada kita. Bahkan tidak berhenti sampai situ pekerjaan Allah. Terus menerus dia melakukan hal itu untuk kita sampai saat ini. Bahkan sampai masa mendatang dia melakukannya, ya, menjaga kita dari setiap ancaman apapun juga, memberikan jalan keluar bagi kita, memberikan kekuatan kepada kita terhadap setiap masalah-masalah di mana kita sendiri tidak kuat, tidak sanggup menghadapi masalah itu. Baik kita hadapi di dalam kehidupan keluarga kita, pribadi, sakit penyakit kita, duka cita kita. Belum lagi bersama-sama kita diperhadapkan orang-orang sekeliling kita yang juga banyak tidak menerima kita. Nah, ini yang harus kita sadari bersama. Jadi mari, saudara-saudara yang dikasih, ya, kita belajar dari kehidupan umat Israel untuk kembali menyadari tugas tanggung jawab kita. Jangan menjadi domba yang nakal, jangan menjadi domba yang binal, domba yang tidak mau diatur, domba yang tidak tertib. Tetapi marilah menjadi domba yang mau diatur, yang mau ditertibkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Kalau Allah sendiri telah mempertaruhkan nyawanya, melakukan kebaikan untuk kita semua, mari kita menunjukkan, kita meresponi, ya, kebaikan Allah itu dengan sikap perilaku kita dengan baik, ya. Karena itulah yang selalu diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Jadi dalam ibadah keluarga pada saat kita diingatkan, kalau selama ini kita tidak menjadi domba yang baik, menjadi bapak yang baik, ibu yang baik bagi keluarga, bagi anak-anak, menjadi anak yang juga belum baik di dalam kehidupan keluarga, menjadi seorang pelayan yang belum baik di dalam menuntun umat yang ada, menyatakan kebenaran, kejujuran sama mereka, ya, kebaikan, bahkan juga menjadi umat yang juga tidak mau dituntun, menjadi umat yang tidak baik, ya, tidak jujur, ya, tidak mau diatur, tidak mau hidup tertib. Marilah sekarang ini kita belajar bersama, ya. Jangan menunggu hukuman dari Allah dulu datang baru kita sadar, jangan. Tetapi sekarang ini mari kita otokritik, kita kritik diri kita masing-masing. Kita bertanya dalam diri kita, apakah sebagai domba umat Allah saya sudah melakukan hal yang baik seperti yang diinginkan oleh Allah? Kalau belum, mari sekarang kerjakan tugas tanggung jawab kita, supaya kabar baik yang kita sampaikan melalui mulut, bibir kata kita, tingkah laku kita itu akan terdengar, ya, oleh setiap orang yang ada di sekeliling kita. Masyarakat Kota Mataram secara khusus, mereka akan mendengar bahwa umat Tuhan, gereja Tuhan hadir membawa damai sejahtera, salam untuk mereka semua. Ingat, jangan pernah takut mengabarkan kabar baik, karena Tuhan tetap selalu bersama dengan kita sebagai gembala yang akan menguatkan, melindungi, dan juga memperlengkapi kita semua. Jagalah keluarga kita masing-masing dalam kasih Tuhan, persekutuan gereja, dan juga di dalam kehadiran kita di tengah pekerjaan, di tengah masyarakat. Tuhan senantiasa memberkati dan menuntun saudara-saudara kekasih. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena pembelajaran saat ini mengajari kami yang sangat luar biasa, yakni bahwa kami sebagai umat, sebagai domba, kami harus menunjukkan jati diri kami sebagai domba yang baik. Domba yang sebenarnya sudah banyak belajar tentang kasih Tuhan, tetapi kami tidak mau dengar-dengaran. Kami masih membiarkan hidup kami tersesat, tenggelam di dalam dosa yang ada, Tuhan. Oleh karena itu, ampuni kami semuanya, Tuhan. Dan biarlah firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini mengajari kembali kepada kami bahwa sebagai domba kami punya tugas untuk memperkenalkan Tuhan Allah sebagai gembala kami yang selalu setia hadir dalam kehidupan kami, Tuhan, agar dunia mengenal siapa Tuhan yang adalah gembala kami, yang sudah mempertaruhkan nyawa menyelamatkan kami dari dosa dan pelanggaran yang ada, bahkan terus menuntun kami selama kami ada di dunia ini. Berkati keluarga kami masing-masing, Tuhan, dalam gumul juang kami, Tuhan,
Terima kasih untuk juga setiap berkat yang Tuhan berikan dalam rumah tangga kami, pekerjaan, kebahagiaan, kesehatan, apapun juga. Dan kami berdoa untuk juga rasa sakit yang kami alami, fisik dan psikis, siapapun Tuhan yang lagi terbaring di rumah sakit, umat-umat Tuhan saat ini, yang terbaring di rumah sakit, di rumah, layan Tuhan dan kami semua, sembuhkan dan jamah mereka, kuatkan. Dan biarlah mereka belajar melihat mereka tidak sendiri, tetapi ada Tuhan sebagai gembala yang menjaga dan melindungi mereka dan memberikan kesegaran jiwa kepada mereka semuanya. Berkati seluruh jemaat-Mu di dunia ini, berkati mereka yang di Indonesia, bahkan kami di kota Mataram, berkati GPIB Mupel NTB Bali, dan berkati GPIB Immanuel Bung Karno Mataram Tuhan, dan juga WR Supratman yang ada di kota Mataram yang berdampingan dengan gereja-gereja lain. Tuhan berkati supaya kami tetap bersatu untuk menyampaikan kabar baik dalam sikap tindakan nyata kami sehari-hari, dan banyak orang akhirnya melihat dan percaya bahwa memang Engkau satu-satunya lah Tuhan yang penuh kasih, yang menyelamatkan mereka juga. Berkati dunia ini, berkati bangsa Indonesia kami, berkati pemimpin kami semuanya, baik Presiden, Wakil Presiden, DPR, MPR, menteri-menterinya semuanya, KPK, TNI, Polri, sampai juga Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan juga sampai di RT, Kepala Desa, Kepala Dusun. Kami tidak bisa sebutkan mereka satu persatu, tetapi Tuhan berkati mereka. Bahkan mereka juga yang berjuang di dalam mengatasi, mencari vaksin, dan menguji coba vaksin dalam pandemi COVID-19. Berkati mereka Tuhan, para profesor, ahli semuanya Tuhan berkati. Bahkan mereka yang lagi berjuang dalam usaha-usaha yang ada dalam susahnya hidup saat ini, dalam melangsungkan kehidupan mereka, diantaranya adalah jemaat kami, pelayan Tuhan, dan seluruh masyarakat. Berkati usaha dagang mereka, pekerjaan mereka, sehingga berbuah hasil yang cukup baik. Terima kasih Tuhan. Inilah kami semuanya, banyak salah dan dosa yang kami lakukan, ampuni kami semua. Dengarkan doa kami Tuhan, yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Katalah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Arahkan hati pikiran kepada Tuhan. Kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam Tritunggal yang Esa, memberkati kehidupan keluarga Bapak Ibu, dan juga di dalam pekerjaan pelayanan, dimulai dari sekarang sampai selama-lamanya.